إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dalam rangka supaya menjelaskan kepada umat manusia tentang segala sesuatu. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan adalah yang berkaitan dengan hujan. Bagaimana hujan terjadi dan bagaimana penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam banyak ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hujan. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 68 dan 69, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan hujan di atas, yaitu di awan. Allah katakan, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Kabarkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum, yang kalian nikmati, yang dengannya hilang dahaga kalian. Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya? Di dalam ayat lain surat An-Naba ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara tersebut. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan air yang sangat deras dari awan yang di atas. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fataral wadqa yakhruju min khilalihi." Kalian dapati air hujan akan turun di sela-sela awan. Sehingga harus kita tegaskan bahwasanya hujan adalah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan turunnya hujan. Sehingga suatu ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di salat subuh dan di malam harinya turun hujan yang sangat deras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam berpaling kepada para sahabatnya untuk mengajarkan kepada para sahabatnya tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang telah Rabb kalian katakan? Rabb artinya yang mengurusi segala sesuatu. Rabb artinya yang telah menciptakan kita. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang paling beradab, lebih-lebih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak tahu, mereka pun menjawabnya tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Di antara hamba-hambaku setelah turun hujan, ada di antara mereka yang beriman kepadaku, bertauhid kepadaku,
dan kufur dengan al-kaukab, dengan bintang-bintang. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. Adapun orang-orang yang setelah turun hujan dia mengatakan kita telah mendapatkan hujan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan orang-orang yang kufur terhadap bintang-bintang. Adapun orang-orang yang setelah hujan turun, dia mengatakan bahwasanya kita ini mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena pergerakan ini, pergerakan itu, atau karena fenomena alam belaka, ataupun pemanasan global, ataupun lain-lainnya, tidak menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi alam semesta ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin mengatakan, orang-orang yang demikian kafirun bi, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan beriman terhadap bintang-bintang dan sebab-sebab lainnya yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Sehingga mengetahui tentang hujan turun ataukah tidak, kapan itu terjadi, maka itu termasuk perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yakni perkara yang akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitha, di antara perkara-perkara yang gaib, yakni yang berkaitan kapan hujan itu turun, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ini pun ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kunci dari perkara-perkara gaib yang hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Dan tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu di antara 5 tersebut, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan itu turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mengabarkan akan terjadinya hujan dalam waktu tertentu dengan mengatakannya sebagai suatu hal yang pasti akan turunnya hujan, maka mereka telah melampaui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melampaui batas karena ini adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Adapun yang berkaitan dengan perkiraan-perkiraan saja, ataupun perakiraan-perakiraan saja yang didasari oleh ilmu-ilmu tertentu, gerak awan ataupun angin, kemudian ketika menentukannya ia tegaskan ini hanya perkiraan saja, tidak kepastian, dan ilmunya ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Semoga kita bisa membedakannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah dan orang yang paling kita cintai, bahkan melebihi dari diri-diri kita, suri tauladan yang besar, yang orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mencontohkan
kepada kita semua bagaimana beliau bermuamalah dengan hujan. Para sahabat ridwanullahi alaihim merekam segala sesuatu apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika dalam keadaan hujan, maka para sahabat meriwayatkannya dan menyampaikan kepada generasi sudahnya sehingga sampai kepada kita. Maka di antara apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung yang hitam lagi pekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila di balik awan hitam yang pekat tersebut ada azab di dalamnya seperti yang telah menimpa kaum 'Ad. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang hitam, maka beliau meninggalkan semua aktivitasnya. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila beliau dalam salatnya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan apa yang ada di balik awan yang hitam tersebut. Fa in kasyafahu Allahu hamidallah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghilangkan awan hitam tersebut, maka lidah beliau pun basah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pada saat itu turun hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang di dalamnya ada azab Engkau dan murka Engkau, akan tapi di dalamnya memberikan manfaat kepada para manusia dan hewan-hewan ternak. Diceritakan dalam hadis yang lain oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menceritakan, wa idza takhayyalatis sama, apabila awan mendung datang, maka taghayyara launuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pucat pasi, wa kharaja wa dakhala, dan beliau pun dalam keadaan gelisah. Beliau sangat gelisah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, seseorang yang sangat mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allahu ya Aisyah. La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'Ad." Saya takut wahai Aisyah. Saya takut apabila awan hitam yang pekat itu seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qala hadza 'aridun mumtiruna. Orang-orang 'Ad, kaum 'Ad, ketika diingatkan oleh Nabi Hud akan kesyirikan yang mereka lakukan dan azab yang mereka akan dapati, maka mereka pun ketika melihat awan hitam yang pekat, mereka mengatakan dengan menganggap remeh. Apa yang mereka lihat hanyalah awan yang akan menghadap kepada tempat mereka tinggal di lembah-lembah tersebut. Qalu, maka mereka dengan remehnya mengatakan, hadza mumtiruna, hadza 'aridum mumtiruna. Ini awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bal huwa masta'jaltum bih. Akan tetapi yang di dalam awan yang pekat tersebut, apa-apa yang telah kalian minta untuk disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Rihun fiha 'adzabun alim. Di dalamnya ada angin, yang di dalamnya juga ada azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut akan membinasakan segala sesuatu, meluluh lantakkan semua yang berdiri
dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan tersebut, maka beliau takut yang terjadi seperti yang terjadi dengan kaum 'Ad ketika mereka diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Kemudian di antara apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara petir, maka beliau pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar petir ataupun sesuatu yang menakutkan seperti guruh dan lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taqtulna bighadabik. Ya Allah, jangan bunuh kami dan binasakan kami dengan murka Engkau. Wala tuhlikna bi'adzabik, dan jangan binasakan kami dengan azab Engkau. Wa'afina qabla dzalik, akan tapi berilah kami afiat, berilah kami keselamatan, berilah kami ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, dan ini harus kita hafal dan harus kita bacakan dalam hal tersebut ketika kita mendengar geletek ataupun petir, membaca dengan doa ini. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Zubair, oleh para tabi'in yang melihat Abdullah bin Zubair dalam majlisnya ketika mendengar petir, maka beliau pun berdoa, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Kemudian beliau pun mengatakan, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hati-hati kita keras, sehingga ketika mendengar itu semua kita pun mengatakan angin bertemu dengan angin, kemudian berbenturan di atas sehingga mengeluarkan suara yang menggelegar. Tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu bahwasanya yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ayatnya senantiasa kita baca, Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam semesta. Di antara yang harus kita perhatikan ketika hujan turun adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, maka pada saat itulah diterima doa-doa seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tahtal matar, ketika hujan turun. Sehingga ketika seorang mendapati hujan tiba, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berkaitan dengan keselamatan dia baik di dunia ataupun di akhirat, ataupun yang berkaitan dengan agama, supaya mendapatkan ketakwaan, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.